Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Maulidina dari kelas MN18C Universitas Bunda Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aspek-aspek di mana perusahaan saya yaitu Minidrink. Yang pertama ada aspek hukum, di mana nama perusahaannya adalah Minidrink, jenis usahanya adalah kuliner, kegiatan usahanya adalah menjual minuman berbagai rasa. Selanjutnya di sini juga ada sebuah uraian kerja, di mana para pemilik atau manajer-manajer mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Saya beri contoh yaitu tugas pemilik atau komisaris yaitu bertanggung jawab atas CV-nya, melakukan pengawasan terhadap kebijakan dalam menjalankan usaha, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan tingkat baik, tanggung jawab, dan kehati-hatian. Yang selanjutnya adalah secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas kerugian restoran, kerugian perseroan yang disebabkan oleh kelelahan atau kesengajaan dalam pekerjaan tugas mereka. Selanjutnya di sini ada tugas direktur. Yang pertama adalah melakukan rapat, melakukan evaluasi terhadap perusahaan, menyusun strategi bisnis perusahaan, mengawasi situasi bisnis, memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan, menentukan, memutuskan dan sebuah kebijakan dalam perusahaan. Di sini juga saya akan memberi contoh uraian kerja manajer HRD. Yang pertama adalah mengembangkan dan mengurus perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, merencanakan dan mengatur aktivitas atau tindakan dari bagian HR. Yang ketiga ada bertanggung jawab atas pengembangan dan perencanaan tujuan bagian HR. Yang keempat ada menjadi penghubung antara manajemen dan karyawan, bertanggung jawab penuh terhadap absensi. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi tingkat karyawan. Yang selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis kuliner ini adalah semua kalangan bisa membelinya dan semua profesi juga bisa membelinya, karena bahan yang kami pakai adalah bahan yang sangat aman apabila diminum oleh anak-anak umur di atas 13 tahun. Penentuan umur bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran berbisnis kami. Yang selanjutnya ada segmentasi pasar. Ada 4 segmentasi pasar. Yang pertama ada dari segi geografi, segi demografi, segi psikologi, segi perilaku. Segi geografi, target konsumen yang didapat oleh masyarakat yang tinggal di daerah sekitaran. Kalau jika segi demografi, produk minuman ini dapat dibeli oleh semua kalangan, gender usia 13 sampai 50 tahun, semua agama, semua budaya, dan semua profesi. Sedangkan segi psikologis, Minidrink ini membuat suatu minuman yang disesuaikan dengan apa yang dipesan oleh para konsumen, dari mulai rasa dan topping yang diorder. Dari segi perilaku, sesuai dengan perilaku para masyarakat yang sudah mulai modern atau banyak inovasi terbaru dalam hal produk suatu minuman ini, produk kami akan menyesuaikan dengan zaman sekarang. Di sini juga ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, yang kedua ada lokasi, yang ketiga ada harga, yang keempat ada promosi. Yang selanjutnya ada aspek teknis dan produksi. Yang pertama di sini ada cakupan produksi. Dalam proses memproduksi Minidrink ini hampir mirip dengan pembuatan minuman pada umumnya, hanya membedakan dari segi tempat atau cup yang dipakai oleh Minidrink ini. Kita sudah tahu bahwa Minidrink ini memiliki berbagai macam rasa. Selain pemilihan rasa yang berbagai macam, ada hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan topping yang benar. Biasanya ada saja yang tidak cocok dengan apa yang kita pesan rasanya dan toppingnya.
konsumen harus pintar memilih penambahan toppingnya agar minuman itu terasa enak dan nyaman untuk diminum. Yang selanjutnya ada kebutuhan tenaga kerja. Di perusahaan mini drink ini ada 10 tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan mini drink. 3 orang bekerja sebagai bartender atau si pembuat minuman, 1 kasir, 2 administrasi, 2 office boy, dan 2 pengantar minuman atau sebagai pelayan. Selanjutnya ada proses produksi. Nanti proses produksinya akan saya simpan di samping. Jika saya jelaskan takutnya tidak jelas gitu. Nah, di sini juga ada tata letak perusahaan, nanti juga saya akan simpan di samping agar bisa lebih detailnya. Yang keempat ada aspek finansial. Yang pertama ada kebutuhan dana investasi. Nah, kalau ini juga akan saya simpan di samping ya, jadi akan saya jelaskan sedikit. Di sini ada biaya investasi, satuan atau kebutuhan dan totalnya. Di sini ada bangunan 1 unit, totalnya 80 juta, ada mesin 1 unit dengan total 2 juta, ada perlengkapan, ada peralatan, ada biaya perizinan, dan ada hak paten. Di situ sudah tertera bahwa totalnya ada 95 juta. Dengan rencana sumber dananya ada investor, modal pribadi, dan pinjaman bank. Di sini juga ada proyeksi pengeluaran per tahun, atau bisa kita bilang itu biaya tetap. Tidak hanya biaya tetap, tapi ada biaya variabel juga. Nah, seperti biasa, saya akan simpan di samping agar lebih jelasnya. Ya, di sini biaya tetap itu kita gaji atau total yang kita berikan kepada semua karyawan yang ada di perusahaan ini. Dan biaya variabel itu seperti sewa transport seperti itu, dan membeli seperti cup untuk minuman dan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan mini drink ini. Dan di sini ada hasil produksi. Produksi mini drink dalam sehari mendapatkan 40 cup dengan ukuran 80 gram dengan harga per cupnya adalah 10.000. Maka penerimaan yang diperolehnya adalah produksi 30.000 cup per tahun, ukuran 80 gram dikali dengan harga per cupnya 10.000 sama dengan 300 juta. Dengan laba rugi, dengan penerimaan dikurangi total biaya, yaitu 300 juta dikurangi 294 juta 400, itu hasilnya 5 juta 600. Nah, 294 juta 400 ini dari total biaya, yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Selanjutnya ada total penerimaan selama 5 tahun. Di sini juga kita ada kalkulasi penerimaan selama 5 tahun, bahwa ini tuh seperti sales value, total penerimaan yang seperti itu. Nanti juga saya akan simpan di samping agar lebih jelasnya, karena kalau saya bacakan atau jelaskan takutnya kurang dimengerti. Yang terakhir ada biaya penyusutan, yaitu yang seperti biaya investasi seperti bangunan, mesin, perlengkapan, peralatan, biaya perizinan, dan hak paten, seperti itu. Seperti ada umurnya, sisanya, dan penyusutannya. Kurang lebih saya akan simpan di samping lagi agar lebih jelasnya. Segitu aja dari saya dengan penjelasan aspek-aspek yang ada di perusahaan kami, yaitu mini drink. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.